Pemirsa, diduga berkendara mobil dalam keadaan mabuk, seorang oknum polisi menjadi pelaku tabrak lari di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap warga usai mobil Brio kuningnya terperosok selokan sedalam 2 meter. Kejadian. Seorang pengemudi mobil digiring dan nyaris dihakimi massa karena menabrak sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki di Rengas Dengklok Selatan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usai menabrak, pelaku berupaya kabur dan dikejar warga. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya kendarai kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke selokan sedalam 2 meter. Saat diperiksa, pelaku mengaku merupakan oknum anggota Polri dan diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Saya lihat dari arah Boswa, mobil kenceng terus. Nah, di posisi di depan rumah, di depan warung itu posisi banjir. Nah, airnya itu masuk ke rumah warga sama pemini saya pun langsung ikut bergoyang, Pak, kena ombakan mobil. Nah, di depan ada yang parkir. Orang-orang berhentiin, malah dia kenceng terus. Dia lari ke sini. Langsung pas saya lihat mobil langsung nyebur ke sini, Pak. Begitu katanya sih info dari orang kaum ada yang kena. Katanya nyenggol orang. Dia takutnya ketahuan apa gimana, takut sama masyarakat, mungkin dia lari, Pak, gitu, Pak. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Rengas Dengklok untuk diperiksa. Sementara korban tabrak lari mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika sektor keuangan. Airlangga memastikan kondisi ekonomi saat ini. Kondisi makroekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih 5,04 di kuartal ketiga dan dalam waktu yang singkat nanti minggu depan hari Kamis tanggal 5 akan diumumkan pertumbuhan yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan yang di kuartal ketiga. Kemudian inflasi 2,92 di bulan Desember dan hari Senin besok juga akan diumumkan oleh BPS tingkat inflasi di bulan Januari. Dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1%. Kemudian kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan import. Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas. Pemirsa, kembali lagi di Sindo Siang. Warga negara asing pelaku pencurian puluhan gram emas di toko emas kawasan Pasar Keling, Surabaya dibekuk polisi. Keempat WNA asal negara Pakistan dan Yordania itu ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Pusat. My police. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil membekuk 4 komplotan pencuri toko emas di sebuah hotel di Jakarta. 2 pelaku merupakan warga negara Pakistan dan 2 lainnya warga negara Yordania dan keempatnya wanita. Sebelumnya, aksi komplotan pelaku terekam kamera pengawas di toko emas Mahkota di Jalan Pacar Keling, Surabaya, Jawa Timur, 25 Desember lalu. Dalam rekaman, para pelaku berpura-pura membeli emas kepada pelayan toko. Salah satu pelaku bertugas mengalihkan perhatian karyawan toko. Pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor berhasil mengambil 19 gelang emas seberat 46,24 gram dan 32 kalung emas seberat 89,4 gram. Akibat peristiwa tersebut, korban alami kerugian 233 juta rupiah. Yang bersangkutan pura-pura membeli emas
kemudian melihat-lihat emas tersebut, petugas atau pegawainya diminta untuk mengeluarkan emas di dalam etalase, dilihat, kemudian satu orang dari keempat pelaku itu pura-pura mau melakukan pembayaran di kasir, sedangkan saat pegawai melayani satu pelaku, kemudian yang tiga langsung mengambil emas yang dikeluarkan di luar. Polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan kejahatan serupa di wilayah lain dan ada dugaan para pelaku ini merupakan sindikat pencurian emas lintas negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Dunia. Pemirsa, pesawat kecil jatuh di Kolombia, kecelakaan menewaskan 15 orang, termasuk seorang anggota parlemen lokal. Tim penyelamat terus membersihkan puing-puing dari kecelakaan pesawat di Playa de Belén pada hari Kamis yang menewaskan 15 orang. Warga setempat pun secara sukarela membantu upaya tersebut. Nampak sisa-sisa pesawat Beechcraft dengan nomor registrasi HK4709 berserakan setelah jatuh pada hari Rabu di daerah pegunungan dan pedesaan Norte de Santander, Kolombia pada Rabu waktu setempat. Pesawat kecil tersebut diketahui membawa 2 awak dan 13 penumpang, termasuk anggota parlemen Diogenes Quintero yang mewakili korban konflik bersenjata internal di wilayahnya, serta Carlos Salcedo yang merupakan kandidat dalam pemilihan Kongres mendatang pada bulan Maret. Saat pesawat ditemukan, tim SAR yang dikerahkan mengonfirmasi tak ada yang selamat dalam insiden ini. Y nosotros pues cuando llegamos pues miramos mirando los cuerpos a ver cuál estaba vivo y nada, ya todos estaban muertos, no había ni uno vivo. Entonces, pues ahí fue donde se llamó y se comunicaron con las autoridades del municipio para que dieran evidencia que la avioneta estaba aquí en el filo. Saat ini pemerintah Kolombia telah membuka penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan pesawat. Serangan udara Zionis Israel di Mazrat al-Daudiyah, Lebanon Selatan menyebabkan sejumlah warga terluka. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 2 orang terluka menyusul serangan penjajah terhadap ruang pameran dan bengkel perbaikan mesin. Serangan ini juga menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah Lebanon. Israel telah melakukan serangan berkala di Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah pada 27 November 2024. Kawasan jalur Gaza, Palestina kembali memanas setelah Zionis Israel melancarkan serangan udara yang menyebabkan 31 orang syahid. Peristiwa ini kembali menodai perjanjian damai Hamas Israel yang diinisiasi Presiden Trump dan sejumlah pemimpin dunia lainnya. Serangan roket Angkatan Udara Zionis Israel kembali menghantam tenda-tenda pengungsi di kota Gaza dan Khan Yunis. Setidaknya 31 orang dan 6 diantaranya adalah anak-anak syahid akibat genosida yang dilancarkan penjajah di Gaza, Palestina. Kejahatan perang ini terjadi jelang pembukaan perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza, Palestina dan Mesir pada Senin nanti. Para kerabat korban yang tiba di komplek medis Al-Shifa berduka akibat kehilangan orang yang mereka cintai. آمنين في بيتنا. الساعة 4 فجرا تم استهدافنا في مسيرة إسرائيلية. تم استشهاد حجة كبيرة وبنتها و3 أطفال. كنا آمنين نايمين في بيتنا، ما في مجاهدين، ما في مقاومين، ما في سلاح، ما في شيء. ويعوض أبوهم خير. مدنيين يا عم، إحنا مدنيين يا عم. إحنا هاي يعني هدنة، بقول لك هدنة وما هدنة، يعني احنا قبل الهدنة كمان هاينا قاعدين في ظهورنا آمنين برضه. ايش اللي صار بنفهمش، مش عارفين، حدا يجيب لنا استفسار يعني. اذا هايني بحكي انا، اذا في استفسار يا عم علينا حدا يقولنا بس. Pemerintah Gaza menyatakan 500 orang telah dibunuh tentara apartheid Israel saat perjanjian damai Hamas Israel masih berlangsung. Korban genosida Israel di Gaza telah mencapai angka 31.000,
769 orang meninggal dunia. Pelatih Manchester City Joseph Pep Guardiola melontarkan dukungan secara lantang untuk warga Gaza di Palestina yang menjadi korban konflik. Dukungan tersebut disuarakan Guardiola saat menjadi pembicara dalam acara amal di Barcelona. Assalamualaikum. Wah, quin goig. Penso, deixeu-me dir dues coses. Penso què pensem quan veig un nen en aquests 2 darrers anys, amb aquestes imatges per la social media, per la televisió, gravant-se ell mateix, implorant on està la seva mare, que està enderrocada sobre les runes i encara ell no ho sap. I sempre penso què deuen pensar. I penso que els hem deixat sols, abandonats. Sempre penso que deu dir, on esteu? Veniu a ajudar-nos. Badai Christine menerjang wilayah pesisir Granada Spanyol sertai hujan lebat dan angin kencang 100 km per jam. Badai ini menyebabkan kerusakan parah di kawasan pantai dan mengganggu aktivitas warga. Hujan deras dan angin berkecepatan 100 km per jam menghantam wilayah pesisir Granada Spanyol. Saat badai Christine menerjang pada Rabu waktu setempat, gelombang kuat merusak jalan dan area pantai. Badai itu juga menerjang Portugal yang menyebabkan pemadaman listrik bagi sekitar 1 juta orang dan menewaskan 5 orang. Badai Christine diperkirakan akan berlanjut lantaran curah hujan bulan Februari diperkirakan masih tinggi.